Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin para jemaah salat Isya, salat sunnah tarawih, dan insyaallah salat sunnah witir yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih puasa ya Pak? Masih baik. Ibu-ibu masih puasa Bu? Masih Bu ya? Puasa siang malam situ. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat. Kita masih ketemu di bulan Ramadan ini, dan ini adalah malam yang ke-27 ya. Malam ke-27 Bapak ya. Malam ke-27 berarti ini malam yang ganjil, ini luar biasa. Nah, kita berharap lah malam-malam ganjil ini ada Lailatul Qadar yang turun Pak ya. Nah, biasanya Lailatul Qadar itu turun Pak, ada sinar terang Pak. Jadi nanti kalau masjid ini sinarnya terang Pak, subuh-subuh itu berarti subuh Pak, Bapak ketiduran berarti. Karena lampunya dihidupkan sama pengurus. Ya, semua berharap ingin mendapatkan Lailatul Qadar Pak. Tapi usaha kita itu memang pertama kali begini Pak, kuncinya itu Pak, kuncinya aja. Saya hanya berharap, kita berdoa. Kalau betul-betul kita ingin mengharapkan Lailatul Qadar itu turun, maka sebelum Ramadan itu kita bertaubat Pak dari segala dosa yang kita lakukan itu. Kita bertobat betul apa yang pernah kita lakukan dulu semasa hidup Pak, mulai dari akil balik itu Pak, yang meninggalkan sholat, tidak pernah puasa misalnya, yang pernah korupsi, mencuri atau membohongi orang ataupun menipu, itu bertobat dulu Pak. Bertobat kepada Allah, beristighfar, menyesali dengan apa yang kita perbuat, dan berusaha apa yang pernah kita ambil dari orang lain itu kita kembalikan. Itu intinya itu dulu. Nah setelah itu ketika masuk Ramadan barulah memperbanyak ibadah. Nah itu Pak, qiyamul lail itu, tarawih dan witir ini sudah qiyamul lail Pak. Makanya nanti setelah jam 3 itu tidak perlu ada witir lagi. Cukup nanti kita kalau mau sholat itu sholat sunnah tahajud saja. Nah itu dia, tahajud. Nah sholat sunnah lainnya misal sholat sunnah taubat itu perlu tuh. Nah di bulan Ramadan itu tadi ketika kita sudah bertaubat, maka pada akhirnya itu sholat-sholat sunnah yang pernah kita tahu dan pernah kita diajarkan oleh guru-guru kita itu lakukan. Nah sambil kita berdoa berharap kita itu nanti pada akhirnya ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar ini Pak itu menjawab keresahannya umat Islam. Umat Islam itu dulu Pak, kita tidak bisa bersaing dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang Pak, ratusan tahun itu. Nabi Nuh itu 900 tahun itu. Bahkan yang namanya Mbah Fir'aun tuh Pak. Kenal dengan Fir'aun Pak? Kalau Bapak kenal, saya khawatir nanti cucunya Bapak nih malah. Fir'aun itu Pak, dia berumur 400 tahun Pak. Padahal penjahat kelas dunia itu. Panjang umurnya itu. Ada yang berumur 300, 400, 500, 600 tahun. Tapi ketika mereka ini berumur panjang Pak, umat-umat terdahulu itu Pak, kalau masih umur 100 tahun tuh masih umur 25 Pak kalau sekarang tuh Pak. Kalau sekarang umur 40 Pak, kita-kitanya habis Pak, giginya dah Pak, hilang semua dah Pak. Berubang dah Pak, keriput semua dah Pak. Dah bungkuk macam dal tuh Pak, huruf dal tahu Pak. Stroke lah segala macam itu. Umurnya pun pendek, 63 tahun kalau ikut Nabi itu. Nah itu dia. Sehingga kita kalah saing dalam hal ibadah ini dengan umat-umat terdahulu, maka oleh Allah itu diberikan keistimewaan apa? Diturunkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin itu Pak. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa sempat sholat 2 rakaat
pas malam Lailatul Qadar, maka sama dengan orang yang sholat 82 tahun lebih, Pak. Hanya berapa menit kita sholat itu. Kalau sampai setiap Ramadan kita mendapati itu, Pak, Lailatul Qadar, berarti walaupun umur kita 40-50 tahun, tapi ibadah kita melampaui ibadah-ibadah orang dulu yang ratusan tahun, Pak. Ini istimewanya. Dan orang-orang terdahulu itu kalau sholat atau ibadah tuh, Pak, pahalanya satu, dia tunggal. Tapi kemudian diberikan keistimewaan lagi untuk umatnya Nabi Muhammad. Setiap satu amal ibadah dibalas 10 kali lipat, Pak. Itu minimal. Kalau hari Jumat 70 minimalnya. Kalau Ramadan itu minimal 70 sampai 700 kali lipat tuh, Pak. Itu luar biasa kalau Ramadan itu. Sampai-sampai nih istimewanya lagi itu. Sholat berjamaah itu pahalanya itu 27 derajat. Ditafsirkan oleh ulama hadis, 27 derajat itu maksudnya adalah 27 kali sholat, Pak. Jadi kalau tadi kita sholat Isya ini sama dengan orang yang sholat 27 kali ke depan. Nih, kita sholat hari ini sama dengan orang sholat 27 kali Isya sampai tanggal 27. Misalnya kalau tanggal ini tanggal 1, Pak. Bayangkan tuh, Pak. Bagaimana kalau dia misalnya 10 tahun saja itu istiqomah sholat berjamaah. Nah, ini lagi-lagi melampaui, Pak. Melampaui dari umat-umatnya terdahulu. Oleh karena itu, kita jangan berkecil hati karena umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun umurnya 63 tahun. Kenapa? Karena ibadah kita itu dilipat gandakan itu. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini adalah peluang. Jangan sampai kita tidak beribadah. Kalau kita rajin berpuasa di bulan Ramadan, harapannya adalah tarawihnya juga sempurna. Jangan sampai ada yang lubang-lubang. Saya lihat di sini, alhamdulillah yang hadir sudah 60 tahun ke atas lebih kayaknya, Pak. Ya, Pak. Yang muda-muda kayaknya udah di mall Matahari nih kayaknya nih. Kalau di tempat saya, ibu-ibu sudah ndak ada tuh. Jemaahnya ndak ada, Pak. Malam ini nih, paling ada 5-6 orang. Dilihat-lihat kemana lah ibu-ibu kalau hari pertama, malam pertama, kedua itu rame. Rupanya di depan mixer dia. Buat kue, Pak. Buat kue tuh. Alhamdulillah di sini ibu-ibunya enggak ya, lebih parah lagi gitu. Itu begitu, Pak. Ya, jadi saya begini, Pak. Saya agak agak terganggu sebenarnya, walaupun ya itu urusan pribadi lah. Ketika masuk di bulan Ramadan ini, ternyata di luar sana ini umat Islam masih banyak yang enggak puasa. Boleh kita lihat, Pak, di pasar-pasar duduk-duduk di warung kopi itu, Pak, di kafe-kafe itu. Dan adanya mereka nggak punya rasa malu sekali, Pak. Nggak pernah bersalah begitu maksudnya. Ini bulan Ramadan, nggak pernah begitu terlintas tuh, Pak. Enak saja dia makan, minum, rokok gitu, Pak. Padahal lagi-lagi, Pak, itu dilihat dan dipandang oleh orang luar Islam. Dan itu ternyata mereka itu belanja membeli di toko-toko non-Muslim. Padahal orang Islam itu, non-Muslim itu tahu, Pak, bahwa ketika Ramadan itu datang, pasti seluruh umat Islam sedunia itu akan berpuasa. Nyatanya kok banyak. Akhirnya mereka itu menganggap, oh Islam apa ini, itu begitu. Jangan-jangan ya, ini akhirnya benar kata film itu, Pak, sinetron Islam KTV jadinya itu, Pak. Dan ini miris sekali, Pak. Kita berbicara tentang ini bukan berarti kita sebagai orang yang berpuasa, ahli ibadah ini ingin dihormati oleh mereka, tidak. Tapi ingatlah ini bulan Ramadan itu begitu. Maksud saya, seandainya tidak berpuasa juga misalnya, walaupun salah, kalau mau makan minum ya sembunyi-sembunyi lah. Jangan kelihatan orang yang sedang berpuasa atau dilihat oleh orang di luar Islam, malu gitu loh. Seandainya merokok, asapnya jangan keluar. Bisa, Pak. Merokok asapnya jangan keluar. Kalau sebatang, aduh. Kalau sebungkus, Pak, setruk, Pak. Itu maksudnya apa? Kita sembunyi-sembunyi walaupun salah. Tapi kita masih punya rasa malu, punya etika. Ini bulan Ramadan, saya tidak berpuasa, mending bersembunyilah begitu. Kalau makan
larilah ke hutan begitu loh Pak, sembunyi mungkin di kamar. Dan ini juga sama sebetulnya kepada ibu-ibu yang udur itu, misalnya haid itu, misalnya menstruasi, Anda perlu dinampakkan kepada anak-anaknya yang sedang berpuasa. Kalau laki-laki menstruasi kan tidak mungkin Pak, paling mencret kan Pak ya. Lah iya kan, nah itu. Oleh karena itu biar tidak ditiru oleh yang lain. Tapi Pak, ada memang sebenarnya yang diudurkan oleh syar'i itu ada. Musafir, itu bisa Pak. Boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu yang menyusui hamil itu boleh. Lansia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa itu boleh. Pekerja itu boleh Pak. Tapi ada syarat-syarat yang ketat tuh Pak. Jadi tidak sembarangan tuh. Nah ada Pak yang betul-betul dia ini tidak harus berpuasa. Dan ini bonus Pak. Dan ini kalau masuk yang seperti Bapak boleh tidak berpuasa. Dan itu tidak dosa Pak. Apa itu? Orang gila Pak. Kalau Bapak tidak mau berpuasa, Anda pernah nanti dikasih dosa oleh Allah, cukup jadi orang gila Pak. Selesai urusannya sudah. Tidak usah sholat Bapak, tidak usah puasa, pokoknya jadi orang gila. Yang terakhir anak-anak Pak. Anak kecil Pak. Anak kecil itu biar tidak puasa, tidak sholat, tidak apa-apa itu. Mau pilih yang mana Pak? Anak-anak apa yang gila? Itu Pak ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan sebagai penyegar saja Pak. Tapi kita berharap di malam-malam ini malam 27 kita berharap dapat Lailatul Qadar. Seandainya tak dapat Lailatul Qadar, tapi kita sudah punya usaha buat untuk mendapatkannya melalui i'tikaf dan banyak beribadah. Ingat, jangan sampai gara-gara tak dapat Lailatul Qadar lalu kendur ibadah kita. Tetap semangat Pak. Yang penting kita tetap optimis dan Lailatul Qadar itu akan turun dengan satu yang sangat istimewa dan kita berharap umatnya Rasulullah ini mendapatkannya seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pada malam hari ini Pak, karena saya lihat memang sudah jemaahnya 60 tahun ke atas, saya tidak akan panjang baca surahnya Pak. Saya tidak akan baca surah Al-Baqarah Pak. Kepanjangan, kita santai saja, tapi yang penting syarat hukumnya tepat gitulah, bacanya tepat, itu ya cukup Pak. Terima kasih. Kalau kepanjangan ini bukan gultum Pak Asbu, Pak Haji Asbu. Ini kalau lebih ini jangan dituntut di akhirat Pak. Ini nanti namanya korupsi waktu nih. 7 menit kok 20 menit katanya. Ini berapa tuh korupsi waktunya itu. Nanti saya mau surga tidak jadi gara-gara ditutup oleh Bapak, waktunya dikorupsi di masjid ini. Aduh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.